maka nanti ada hari Tasu'a, hari Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10 disunnahkan berpuasa. Siapa yang puasa sehari di bulan Muharram tanggal 9 atau 8, yukaffirus sanatain, Allah Ta'ala hapus kesalahannya 2 tahun, al-madiyah wal baqiyah, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Makna setahun yang akan datang artinya Allah akan beri ia peluang panjang umur, ketemu dengan Muharram yang akan datang. Amin. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mujaddidil a'wam aman ba'da 'am alladzi ibtataha bi ashhuri syahril muharram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi a'lal maqam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia Ketua Majelis Orang Tua kita Bapak Haji Yatim senantiasa sehat, Allah beri panjang umur. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Bakri, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita panjang umur. Pagi ini kita berada di Sabtu pertama bulan Muharram 1445 Hijriah. Salah satu di antara 12 bulan dalam setahun. Muharram masuk arba'atun hurum, bulan-bulan hurum, yang artinya kata seorang ulama Fakhruddin Ar-Razi, annal ma'siyata fiha asyaddu azaban. Di 4 bulan yang hurum ini bila ada seseorang berbuat maksiat, dosanya berlipat ganda. Sebaliknya anna ta'ata fiha aktsar thawaban. Orang yang meningkatkan ketaatannya, kedekatannya, hubungannya kepada Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah, aktsar thawaban, pahalanya juga dilipat gandakan. 4 bulan itu dalam setahun masuk bulan yang Allah sucikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 35-36. Sepertinya jamaah Al-Bakri udah hafal semua. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun ithna asyara syahra, 12 bulan. Nama-nama bulan tersebut yauma khalaqas samawati wal ard,
saat Allah menciptakan langit dan bumi, bareng Allah menciptakan nama-nama bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan dalam setahun ada 4 bulan yang Allah muliakan. Maka di 4 bulan itu fala tazlimu fihinna anfusakum. Dilarang oleh Allah aturan agama tidak boleh berbuat zalim dan tidak boleh menzalimi orang lain. Wala tuqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Dilarang juga berperang di 4 bulan yang mulia tersebut. Zalikad dinul qayyim. Yang demikian itulah aturan dalam hidup beragama. 4 bulan yang mulia itu, kata ulama-ulama ahli tafsir, yang 3 berdekatan, yang 1 agak jauh menyendiri. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 agak jauh, Rajab. Kenapa 4 bulan ini Allah sucikan? Karena Dzulqa'dah, Dzulhijjah, orang Islam sedang mempersiapkan bagi yang berkemampuan untuk menyempurnakan rukun Islamnya dengan melaksanakan ibadah haji. Proses ibadah haji itu dimulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Malah di dalam tafsir Allah berfirman, al-hajju ashhur ma'lumat. Ibadah haji itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Dalam tafsir Jalalain, ashhur ma'lumat, ibadah haji itu dilakukan prosesnya mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka suka kita dengar ada orang pergi haji turis ke Mesir, kemudian Turki, Maroko, Yaman, terakhir baru masuk Madinah, Mekah. Berangkat 3 hari selepas sholat hari raya Idul Fitri. Per orang harganya kemarin 600 juta 40. Mudah-mudahan tahun besok berangkat haji turis. Kapan seorang yang melakukan ibadah haji itu mulai dipanggil haji oleh pemerintah kolonial Belanda? Diberikan rekomendasi melalui Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya, orang yang pergi haji itu pulangnya boleh dipanggil haji mulai dari tahun 1903. Dengan referensi kitab-kitab salaf. Seperti Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', syarah dari Muhadzab, wa yajuzu ayyuqala liman hajja hajjun ba'da tahalluli wa ba'da sinin wa ba'da mamatihi. Wa yajuzu, dan boleh, ayyuqala disebut, dipanggil, liman hajjah hajjun,
Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji itu boleh dipanggil haji ba'da tahalluli, setelah ia melakukan tahallul. Tahallul itu seluruh rangkaian ibadah haji dan umroh selesai. Ketika sa'i pada putaran yang ketujuh di Marwah, setelah gunting rambut, setelah tahallul, sudah boleh dipanggil haji. Wa ba'da sinin, dan setelah sekian tahun berlalu. Wa ba'da mamatihi, ataupun ada warga yang sudah meninggal dibuatkan haji badal. Maka Muharram itu dijadikan oleh Khalifah Umar sebagai awal perhitungan tahun Hijriah. Kenapa bukan dari Rabiul Awal? Rabiul Awal hari kelahiran dan kematian Nabi. Kalau diambil Rabiul Awal, awal perhitungan tahun Hijriah, nanti tidak bergembira, bersedih. Maka pertimbangan Khalifah Sayyidina Umar mengambil keputusan awal perhitungan tahun diambil bulan Muharram selepas jamaah haji pulang. Setelah Zulhijjah Muharram. Setelah 40 hari berada di tanah suci haji reguler. Kalau Puroda cuma 27 hari. Harga 400 juta. Tapi panasnya sama. Setelah pulang ibadah haji, lelah, capek, letih, harta sebagian berkurang, maka supaya semangat kembali sepulang ibadah haji, diambillah awal perhitungan Hijriah bulan Muharram, supaya jamaah haji yang pulang ini tidak terlelap dalam keletihannya, kecapeannya, dan yang lain-lainnya. Maka Muharram 1 sampai 10, tanggal 1 sampai tanggal 10 yang pertama masuk di dalam wal fajri walayalin ash. Demi waktu fajar. Ada apa Allah sampai bersumpah dengan ciptaannya sendiri? Waw itu huruf sumpah. Ada 3 huruf sumpah, waw, ba, ta. Wallahi, tallahi, billahi. Kenapa demikian? Untuk meyakinkan kalau tuduhan yang ditujukan kepada orang sampai bersumpah, untuk meyakinkan. Begitu Allah sampai bersumpah dengan ciptaannya, supaya hambanya percaya waktu fajar dalam 24 jam itu waktu yang beda dengan waktu-waktu yang lain. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Di antara ibadah sholat 5 waktu, sholat fajar itu, sholat subuh itu kana mashhuda, disaksikan oleh seluruh para malaikat.
Malaikat itu jumlahnya lebih banyak dibanding manusia. Setiap manusia itu dijaga lebih dari 60 malaikat. 2 kelopak mata 2 malaikat. 2 lubang hidung 2 malaikat. 2 lubang telinga 2 malaikat. 2 bibir atas bawah 2 malaikat. Makanya kalau kita menjelang tidur minum madu 1 sendok tanpa diiringi air, mulut kita manis, nggak ada sedang tidur semut pada masuk ke mulut kita. Pernah terjadi. Ada malaikat yang menjaga. Istri kita 2 hari menjelang lebaran, lelah, capek, bikin kue, mempersiapkan menu hari raya, ganti hordeng rumah, belanja ke Majestic, lelah, pulang terawih malam ke-29, terlelap tidur di depan TV. Pakai mukena, nggak pakai pakaian dalam. Nggak ada tuh yang terjadi dimasuki binatang, dijaga oleh malaikat. Maka malaikat itu hormat kepada manusia, hormat kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'. Allah perintah seluruh malaikat hormat kepada Nabi Adam. Maka fasajadal malaikatu kulluhum, semua malaikat hormat kepada Nabi Adam. Jadi pasajada, sujud di situ artinya hormat, bukan sujud ibadah. Makanya setiap kita hadir di upacara yang sakral, saat datang orang yang terhormat, kita suka menundukkan kepala sebagai bentuk hormat kita. Yang datang camat, lurah, yang datang wali kota, pak camat, yang datang gubernur, wali kota. Kalau wali kota nggak hormat, dipindah ke Kalimantan. Maka malaikat hormat kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Illa iblis, kecuali iblis yang nggak mau hormat. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Aku nggak boleh kalah sama Adam. Maka iblis terusir dari sorga karena sombong. Tidak mau hormat kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Manusia ini ketentuan hidupnya Allah Ta'ala sudah tulis di Lauhil Mahfuz. Innallaha ta'ala katabal maqadiril khalaiki qabla ayyakhluqas samawati wal ard khamsin alfasana. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis takdir manusia qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Berapa tahun tuh jaraknya antara Allah menulis takdir manusia dengan ciptaannya langit dan bumi? Khamsin alfasana, 50.000 tahun. Namanya menulis, ada alat tulis. Maka yang pertama Allah Ta'ala ciptakan sebelum yang lain ia ciptakan. Pertama ia ciptakan alat tulis. Namanya kolam. Allah sampai bersumpah, nun wal kolami wa ma yasturun. Wal kolami, demi polpen,
demi alat tulis, wa ma yasturun, dan apa-apa yang ditulis oleh pulpen. Jadi di Lauhil Mahfuz ketentuan itu Allah Ta'ala sudah tetapkan. Kalau si fulan jodohnya dengan si fulan. Walaupun semasa hidup pernah berpacaran 10 tahun. Yanto dengan Tuginem. Malam minggu diajak nonton film India di Ripoli. Udah nggak ada ya? Wah, tukang nonton juga. Kalau senangnya film koboi ada di bioskop Grand, perempatan lampu merah Senen. Kalau sukanya film silat, Bruce Lee ada di Nusantara Jatinegara. Udah nggak ada. Tiap malam minggu diajak. Datangnya juga tidak lenggang tangan. Ada yang ia bawa untuk melunakkan hati calon mertua. 10 tahun. Nggak jadi. Orang sering menyadari kalau dia memang bukan jodoh aku. Orang sekampung sudah tahu semua. Itu pacarnya cantik, tinggi, putih. Jodohnya sama yang pendek. Datang ke resepsi pernikahan, itu istri yang pendek dituntun kayak ngajak anak. Tapi dia terima, inilah jodoh saya. Sudah Allah Ta'ala tentukan 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Yang kedua, rezeki Allah Ta'ala sudah tentukan. Ada seseorang sampai tidak hadir di pengajian Sabtu di Al-Bakri. Gitu, Assalamualaikum, langsung keluar. Ada apa? Ada yang janji pagi ini mau nganterkan duit. Udah ngaji enggak? Itu orang kagak datang nganter duit. Dia sadar memang belum rezeki saya. Rezeki ayam tidak akan mungkin dimakan tikus. Rezeki kita itu tidak akan mungkin diambil orang. Allah Ta'ala sudah tentukan. Ada petani ketika panen tanamannya buah pisang, sudah siap semua dibawa ke agen buah. Tiba-tiba ada satu pohon yang buahnya aneh. Biasa buah pisang matang dari atas. Ini matangnya dari bawah. Semua bareng matang semua. Lebih anehnya ada tulisan yamutu. Artinya mati. Maka nggak dibawa ke pasar, nggak dibawa ke agen buah, disimpan di rumah. Pemilik kebun pesan sama keluarganya, jangan dimakan. Ini pisang bahaya. Tulisannya yamutu, kalau dimakan mati. 2 hari disimpan, tiba-tiba ada warga yang datang. Pak, saya butuh pisang tidak banyak, 1 tandan. Untuk sedekah. Sudah dibawa ke pasar semua. Ada tinggal 1 tapi aneh. Kamu dari mana? Dari kampung sebelah. Siapa nama kamu? Nama saya Yamutu. Rezekinya Yamutu. Gak usah dibayar, ambil aja, ambil. Rezeki kalau Allah Ta'ala sudah tentukan, tidak akan kemana. Maka jodoh, rezeki, maut Allah Ta'ala sudah tentukan.
Maka ketika tsunami Aceh, di saat rumah di Malabo hancur, ada satu rumah biasa, bahan bangunannya juga biasa, tapi tidak hancur. Penghuninya selamat. Begitu semua sudah porak-poranda, air sudah mulai mengering, dia baru keluar dari rumah. Memang belum ajal saya. Tapi 3 ketentuan yang Allah Ta'ala sudah tulis di Lauhil Mahfuz itu, apakah bisa berubah? Kata Nabi, la yaruddul qada illa bid-du'a. Tak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali usaha orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Dia memperbaiki kehidupannya kepada Allah. Ketika kita melihat seorang narapidana yang sudah melalui proses persidangan, terakhir divonis mendekam di penjara, didenda sekian ratus juta. Tapi selama berada dalam penjara, ia memperlihatkan perilaku baik dan bisa mempengaruhi tahanan-tahanan yang lain menjadi lebih baik. Maka ini orang diperhatikan oleh kepala lapas, kepala sipir, harusnya 9 tahun berkurang jadi 1 tahun. Kecuali Habib Rizik kagak dikurang-kurangin. Masih 4 tahun aja sampai sekarang. Padahal dia bukan dari Az-Zaitun. Hadirin jamaah yang mulia. Jadi 10 pertama di bulan Muharram itu masuk dalam walayalin as. 10 pertama di bulan Muharram masuk hari-hari mulia, malam-malam mulia. Maka nanti ada hari Tasu'a, hari Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10 disunnahkan berpuasa. Siapa yang puasa sehari di bulan Muharram tanggal 9 atau 8, yukaffirus sanatain, Allah Ta'ala hapus kesalahannya 2 tahun, al-madiyah wal baqiyah, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Makna setahun yang akan datang artinya Allah akan beri ia peluang panjang umur ketemu dengan Muharram yang akan datang. Amin. Ya Rabbal, kayaknya nggak mau panjang umur nih. Amin ya Rabbal alam. Di negara kita juga ada tradisi baik. 10 Muharram ada hari lebaran anak yatim. Irhamil yatim wamsah ra'sahu. Kasihanilah anak yatim, usap kepalanya. Kenapa diusap? Usapan dari tangan seseorang di bagian kepala anak identik dengan sifat sayang. Maka orang yang mengusap kepala anak biasanya karena ada rasa sayang. Kata Nabi, man masaha ala ra'si yatimin fabikulli sya'ratin hasanah. Siapa yang mengusap kepala anak yatim diiring dengan pemberian hadiah, maka 1 helai rambut yang ada di kepala anak yatim tersebut Allah Ta'ala ganti dengan 1 kebaikan. Maka cari anak yatim yang rambutnya agak gembel, biar lebih banyak kita mendapatkan balasan-balasan dari Allah. Ini yang Nabi paling cinta. Sampai Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku akan duduk berdekatan dengan orang yang punya kepedulian
suka berbagi kepada yatim, dekatnya seperti 2 jariku ini. Kalau begini jauh, metal. Kalau begini dekat. Seperti ini Nabi memberikan contoh tangannya, hakaza, seperti ini. Siapa yang tidak senang duduk dekat dengan orang yang punya nama besar, malah rebutan pengen selfie. Di mana aja dia berada, selfie, selfie, selfie. Tapi ada juga yang datang sendiri lari pagi, nggak ada yang minta selfie. Kenapa? Kurang dikenal, kurang memberikan janji-janji ke depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia mau buka puasa, menu buka korma, roti, susu. Ketika Sayyidina Bilal mengumandangkan azan sebagai tanda masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang anak yatim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam fil bab. Yatimun fil bab, anak yatim ya Rasul. Masuk, masuk, masuk. Apa yang ada silahkan dimakan. Dimakan habis oleh si yatim, 2 hari belum makan. Apa yang Nabi berikan dipuji Allah, Jibril turun membawa wahyu. Wa yatimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'ibukum liwajhillah. Makanan, minuman, korma, roti, susu yang Rasul berikan kepada anak yatim liwajhillah, semata-mata karena Allah. Maka momentum pergantian tahun baru Islam, ada pesan moral dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kun indallahi khairan nas. Jadilah engkau sebaik-baik manusia di sisi Allah. Bagaimana artinya? Seluruh bakti kita landasi semata karenanya. Liwajhillah, semata-mata karena Allah. Seperti Nabi, la nuridu minkum jazaa. Nabi tidak mengharapkan balasan. Wala syukura, juga tidak mengharapkan ada ucapan terima kasih. Inna nakhafu mir rabbina, landasan pemberiannya itu karena ada rasa takut kepada Allah. Di balik harta yang kita miliki, ada juga milik anak yatim yang di 10 Muharram itu mereka tunggu sebagai hari rayanya. Kenapa 10 Muharram? Karena 10 Muharram masuk walayalin 10 pertama yang dimuliakan oleh Allah. Maka ada Nabi, ada Rasul di 10 Muharram yang Allah muliakan. Nabi Allah Adam alaihi salam, taubatnya diterima di 10 Muharram. Nabi Adam itu dosanya 1. Melanggar larangan Allah, makan buah huldi, dikeluarin dari surga. Fa'akhrajahuma. Dosanya 1, dikeluarin dari surga. Ada orang dosanya banyak, pengen masuk surga. Dalam penantian ampunan, permohonan tobatnya diterima. Nabi Adam sambil baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu jangan kita tinggalkan doa selepas ibadah sholat, permohonan ampun kepada Allah seperti yang Nabi Adam baca, maka tobatnya diterima di 10 Muharram. Apa yang Nabi Adam lakukan dalam proses penantian ampunan Allah? Puasa 3 hari. Diabadikan oleh Imam Syafi'i, puasa tobatnya Nabi Adam, umat Nabi Muhammad di setiap tengah-tengah bulan puasa 3 hari, namanya puasa Ayyamul Bid. Ayyam beberapa hari, kalau sehari yaumun, lailun 1 malam, kalau beberapa malam layal, beberapa hari ayyam. Bid artinya putih. Saat bulan sedang terang, tengah-tengah bulan. Kenapa Ayyamul Bid? Karena dulu Nabi Adam itu turun dari surga ke India, turunnya di India. Kulit Nabi Adam berwarna hitam, padahal di surga putih. Maka artis-artis India kulitnya pada hitam. Kayak Syahrul Khan, Anjeli, Kajol, kulitnya pada hitam-hitam manis. Yang kalau nyanyi hamko hamite turalo, itu kulitnya hitam. Begitu Nabi Adam puasa 3 hari, kembali memutih. Sebagai bentuk tobatnya diterima, diampuni. Sebab kata Nabi, man aznaba dzanban nuqtat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sekali berbuat dosa seseorang, hatinya dicoret dengan coretan warna hitam. Wa in taba supila qalbu. Jika ia bertobat, berjanji tak akan mengulangi lagi, sukila, dihapus warna hitam. Wa illam yatub, kalau dia tidak mau bertobat, zada muswadda, ditambah lagi warna hitamnya. Itu yang membuat manusia berat langkahnya ke masjid. Berat langkahnya untuk berbuat baik karena sudah ditutup dengan dosa-dosa hati. Wa inna aba'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Yang membuat manusia itu jauh dari Allah, berani melanggar larangan-larangan Allah karena hatinya terbungkus dengan warna hitam. Hatinya sudah mengeras, summa qasat qulubukum. Kemudian hatinya itu keras, karat, nggak bisa lagi mana yang dilarang Allah, mana yang diperintah oleh Allah. Mudah-mudahan momentum pergantian tahun baru Islam lebih baik lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi bersabda, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini prestasi ibadahnya lebih baik dibanding tahun yang lalu, termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita untuk selalu ada di jalan yang Dia ridhai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.